Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Di sini kita akan belajar mengenali kelas dan ID dan penggunaannya di dalam HTML. Nah, kelas dan ID ini merupakan dua hal yang sangat krusial ya dan sangat penting di dalam sebuah halaman HTML karena bisa dipastikan kelas dan ID ini akan selalu ada ketika kita membuat atau mengkodekan sebuah halaman HTML. Kita di sini coba akan pelajari dulu ya. Nah, saya analogikan di sini di dalam sebuah kelas ada kegiatan belajar, ada guru dan ada murid. Nah, jadi ketika seorang guru ingin menunjuk sebuah murid, tentu dia harus mengenali beberapa identitas dulu kepada murid tersebut. Misalnya contoh saja, guru itu harus mengetahui nama siswanya ya. Tentu kan kalau dia ingin menunjuk seorang siswa, perlu dia tahu namanya, misalnya namanya Rudi. Nah, Rudi tolong kerjakan soal yang di atas. Nah, itu kan lebih baik ya daripada gurunya bilang semuanya di sini ada yang bisa mengerjakan soal di atas, makanya diperlukan sebuah identitas. Nah, jadi dalam kelas ini tentu masing-masing siswa memiliki nama ya. Misalnya di sisi kanan ada Ibrahim, Yusuf, dan Yunus. Di sisi kiri siswa ada juga namanya ya, ada Maryam, Aisyah, dan Sofia. Nah, itu adalah identitas unik yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, ada juga identitas umum, identitas global. Yaitu di sebelah kanan bisa kita lihat mereka merupakan pria dan di sebelah kiri merupakan wanita, kelompok wanita. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Ada satu identitas yang spesifik kepada masing-masing siswa, ada satu identitas yang global yang digunakan oleh beberapa siswa, yaitu pria dan wanita. Nah, disinilah perbedaannya. Disinilah kita bisa analogikan kelas dan ID. Jadi, nama anak di sini adalah ID, yaitu nama yang unik dimiliki oleh masing-masing anak. Kemudian jenis kelamin di sini merupakan kelas ya, yang umum yang bisa digunakan oleh beberapa orang anak. Jadi apa perbedaan kelas dan ID khususnya di dalam HTML? Jadi ID itu merupakan ID digunakan sebagai identitas unik sebuah elemen di HTML. Nah, unik. Dan yang kedua, tidak ada elemen dengan ID yang sama. Nah, ini perlu diketahui. Tidak boleh ada elemen di dalam sebuah HTML itu yang memiliki ID yang sama. Kelas itu digunakan juga sebagai identitas, hanya saja kelas itu umumnya digunakan untuk banyak elemen, bisa digunakan oleh banyak elemen. Nah, disinilah perbedaannya ya. Jadi analoginya ketika di dalam halaman HTML itu ada beberapa div, ada 4 div. Ada 3 div yang memiliki kelas ABC dan ada 1 div yang memiliki kelas XZ. Nah, ini bisa dan ini boleh digunakan di dalam HTML. Nah, kemudian di sini juga perbedaannya kontrasnya ya. Kita bisa lihat ID di sini ada satu ya, yaitu ID CDE dan kelas ada ABC. Jadi ID hanya digunakan oleh sebuah ID hanya boleh digunakan oleh satu elemen HTML. Ketika semua elemen HTML harus memiliki ID, maka ID-nya harus berbeda. Beda dengan CSS. Beda dengan kelas, dia boleh sama dan digunakan oleh banyak elemen HTML. Kita akan coba lihat langsung penggunanya di HTML ya. Nah, ini adalah workspace dari belajar HTML kita. Kita akan coba buat satu halaman baru di sini untuk belajar menggunakan ID dan kelas. Kita coba tambahkan ya. Namanya adalah belajar. Namanya adalah ID dan kelas. Contoh saja nih. Nah,
Kita coba buat HTML basic, struktur HTML basic di sini. Ya, ingat HTML dibuka oleh HTML, di atasnya ada head dan ada body, dan jangan lupa ditutup tagnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi contoh penggunaan umum dari ID dan kelas adalah penggunaannya saat kita memberikan style di dalam ID. Contohnya seperti ini. Saya coba analogikan seperti ini ya. Kita buat coba beberapa div ya. Misalnya div di sini adalah kita berikan dia sebagai judul halaman ya, misalnya anggaplah nama hewan. Oke. Kemudian kita copy div ini. Di sini kan ada jenisnya ya, hewan misalnya. Hewan yang misalnya apa ya, burung. Kan burung ada beberapa macam tuh ya. Nah, burung ini jadi nanti dia akan menjadi kayak subjudul. Misalnya di sini ikan ya, ikan. Nah, di dalam kita coba kasih style dulu dah. Jadi ini nama hewan karena dia sendiri. Ini kan burung dan ikan strukturnya sama ya. Kita kasih dia misalnya ID. ID sama dengan judul. Jadi kita gunakan judul ini. Kita menggunakan style di sini. Jadi style ini sebagai informasi merupakan sebuah tag untuk menyimpan CSS. Jadi ketika kita sudah mendefinisikan ID di sini, kita bisa taruh di sini dia judul. Nah, stylenya apa judul itu? Misalnya background colornya adalah hitam ya. Kemudian warna teksnya adalah putih ya, seperti itu. Nah, jadi di sini judul sudah memiliki style yang direferensikan ke sini. Coba kita lihat hasilnya ya. Jadi di sini kita buka yang tadi, apa nama filenya? ID dan plus. Nah, nama-nama hewan bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini sudah berubah stylenya. Jadi background colornya hitam dan teksnya berwarna putih. Kita coba kasih style juga nih di burung dan ikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa burung dan ikan ini tugasnya sama, strukturnya sama. Dia merupakan jenis hewan misalnya. Nah, kita copy kelasnya di sini. Ini kan sama ya. Nah, kita tinggal kasih. Nah, disinilah perbedaannya ketika kita mereferensikan atau menggunakan ID dan kelas di CSS. ID itu diawali oleh pagar, sedangkan kelas diawali oleh titik ya. Nama kelasnya tadi apa? Jenis hewan. Kita coba ubah warnanya, background warnanya jadi ini ya, aqua marine ya. Kemudian teksnya tetap jadi hitam ya, color black. Nah, jadi jenis hewan ini ada stylenya sendiri. Kita coba lihat ya, refresh. Nah, ikan dan burung berubah. Oh, ini tidak terlihat bedanya karena nyambung. Coba saya kasih teks di sini deh. Nah, sekalian kita tulis di sini nama hewannya saja. Burung. Misalnya burung apa? Kakatua ya.
Nah, di sini kita kasih style berbeda untuk nama burungnya. Kita coba nama hewan. Ya, nama hewan kita kasihlah di sini nama hewan. Nah, misalnya nama hewan itu stylenya berbeda juga. Misalnya background colornya dia lebih ke ini, misalnya azur, dan warnanya tetap hitam. Oke, jadi kita enter di sini biar beda. Coba kita buat beberapa burung. Burung kakadua, burung merpati, misalnya burung elang. Dan ikan juga kita buat beberapa. Kita copy ini. Ikan, misalnya ikan lumba-lumba. Ya, ikan apa lagi? Ikan hiu, ikan paus misalnya. Jadi untuk judul jenis hewan ada kelasnya sendiri jenis hewan, sedangkan nama-nama hewan itu memiliki kelas nama hewan ya. Jadi kakatua, merpati, elang, lumba-lumba, hiu dan paus ini memiliki kelas yang sama karena dia nama hewan. Kita coba refresh. Nah, jadi nama hewan ini menggunakan ID headernya. Burung menggunakan kelas jenis hewan. Ya, burung dan ikan kan ini jenis hewan ya kelasnya. Sedangkan kakatu, merpati dan elang, lumba-lumba, hiu, paus ini sama kelasnya yaitu nama hewan. Jadi bisa teman-teman lihat ya perbedaannya ketika kita menggunakan ID. ID digunakan oleh satu di sini, sedangkan kelas ini digunakan oleh 2 elemen. Kelas ini juga digunakan oleh 6 elemen. Jadi begitu perbedaannya ketika kita menggunakan kelas dan ID. Dan di sini juga kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan dan membuat CSS di dalam sebuah tag style. Kita membuatnya di atas. Kita tinggal panggil saja nama kelas dan ID-nya di elemen HTML-nya. Ini akan kita pakai tekniknya untuk mempercantik halaman HTML yang sebelumnya kita buat. Demikian belajar ID dan CSS kita, ID dan kelas kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.